Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita kembali berjumpa di Jejak Semesta 65 channel, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, kita kali ini akan menampilkan suatu uraian singkat dari atau semacam uraian, tapi bukan juga komentar, karena kita mengambil penggalan dari sebuah uraian singkat tentang uh, Nabi Muhammad SAW yang dituangkan di dalam buku buku History of the Arabs yang ditulis oleh Profesor Philip Kahiti. Saudara sekalian, Philip Kahiti lahir di Lebanon pada tahun 1886. Sejak 1913 hingga kematiannya pada tahun 1978, ia hidup di hampir semua negara bagian Amerika Serikat. Ia pertama-tama mengajar di Columbia University, kemudian di Princeton, tempat ia pensiun pada tahun 1954. Sebagai profesor sastra, semit, dan ketua jurusan bahasa-bahasa Timur, selain menulis sejumlah karya tentang dunia Timur, ia juga berperan aktif dalam berbagai kajian bahasa dan politik Timur Dekat, dan giat dalam berbagai organisasi kebudayaan internasional. Saudara sekalian, kita dalam penggalan uraiannya tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW yang ditulis di dalam buku ini, yaitu, saya ulang, judul bukunya adalah History of the Arabs. Buku ini menjadi rujukan induk yang paling otoritatif tentang sejarah peradaban Islam. New York Times mengomentari karya ini dengan mengatakan menulis bahwa kualitas karya Profesor Hiti ini sangat istimewa. Buku ini kaya dengan rujukan pada sumber-sumber primer dan orisinal. Halaman demi halaman syarat dengan analisa historis yang tajam dan meyakinkan. Ini New York Times yang mengomentari karya ini. Baiklah, saudara sekalian, kita langsung saja mengutip penjelasan beliau secara bagian terkecil dari uraian beliau yang begitu panjang tentang Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari tahun ke-10 Hijriah yang dia uraikan secara padat dan sangat mengagumkan tentang kehidupan Rasulullah SAW. Kehidupan Nabi Muhammad pada periode Medina dicirikan dengan turunnya surat-surat Al-Quran yang panjang dan luas cakupannya, yang di samping hukum-hukum agama seputar puasa, zakat, salat, juga meliputi ketentuan sosial politik tentang pernikahan, perceraian, perlakuan terhadap budak, tahanan perang, dan musuh. Dari berbagai ajaran dan aturan tentang perbudakan, anak yatim, orang-orang lemah, dan yang tertindas, kita bisa melihat simpati Nabi Muhammad SAW yang terlahir sebagai yatim dan miskin. Sekalipun sedang berada di puncak kejayaannya, Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupan yang sederhana seperti pada masa-masa sulit sebelumnya. Ia tinggal di rumah dari tanah liat yang seperti semua rumah kuno di Arab dan Suriah saat itu. Terdiri atas beberapa kamar yang menghadap ke ruangan tengah dan hanya bisa dimasuki dari ruang tengah. Ia sering terlihat sedang memperbaiki sendiri pakaiannya, dan setiap saat bisa ditemui oleh masyarakatnya. Sejumlah kecil kekayaan yang ia tinggalkan dimasukkan ke dalam kas negara atau Baitul Mal. Setelah wafat, pernikahannya dengan 12 orang wanita. Ada yang mengatakan cuma 9, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 11. Bahkan ada yang mengatakan yang populer itu 9. Sebagian didasari oleh cinta dan sebagian lain atas pertimbangan sosial politik. Istri Nabi yang paling populer adalah Aisyah, dan
Aisyah, anak perempuan dari sahabatnya terdekat Abu Bakar As-Siddiq. Dari Khadijah, istri pertama Nabi, ia mendapatkan beberapa orang anak, namun tidak ada yang hidup lama kecuali Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib. Muhammad sangat bersedih atas kematian anak laki-lakinya yang masih balita, Ibrahim, yang terlahir dari Maria, dari istrinya yang bernama Maria, seorang suku Koptik Kristen. Perilaku kesehariannya yang dilakukan dengan ataupun tanpa tujuan telah membentuk suatu tatanan norma yang ditaati oleh jutaan atau miliaran orang dewasa ini. Tidak ada seorang pun perilakunya yang ditiru sedemikian detail oleh sejumlah besar manusia selain Muhammad SAW, seorang manusia sempurna. Dari komunitas keagamaan di Madinah inilah kemudian lahir sebuah negara Islam yang lebih besar. Masyarakat baru yang terdiri atas orang-orang muhajirin dan ansar ini dibangun atas dasar agama, bukan hubungan darah. Allah menjadi perwujudan supremasi negara. Nabinya ketika masih hidup adalah wakilnya dan penguasa tertinggi di dunia. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW di samping menjalankan fungsi keagamaan, juga memegang otoritas duniawi seperti yang dimiliki oleh kepala negara dewasa ini. Semua yang hidup dalam komunitas ini tanpa melihat afiliasi kesukuan dan loyalitas lama, kini menjadi saudara. Berikut ini adalah pernyataan Nabi dalam sebuah khutbah yang terkenal yang disampaikan di saat haji perpisahan atau haji wada. Yang artinya, wahai manusia, perhatikan kata-kataku dan camkanlah dalam hatimu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, dan bahwa kalian berada dalam satu persaudaraan. Karena itu kalian tidak boleh mengambil sesuatu yang menjadi milik saudaranya, kecuali jika ia memberikannya dengan sukarela. Pernyataan itu menggantikan ikatan persaudaraan orang Arab yang paling utama, yaitu kesukuan dengan ikatan iman. Sejenis fakta Islam telah terbentuk di semenanjung Arab. Masyarakat baru ini tidak memiliki hierarki kependetaan, tidak pula wilayah kekuasaan pendeta. Masjidnya menjadi forum publik, markas militer, dan tempat ibadah. Pemimpin dalam salat, imam, juga sekaligus menjadi komandan pasukan yang diperintahkan untuk melindungi komunitasnya dari ancaman luar. Semua orang Arab yang masih kafir berada di luar perlindungan Islam. Islam memutuskan hubungan dengan masa lalu. Minuman keras atau khamar dari bahasa Aramik, dan judi, kesukuan orang-orang Arab gurun, di samping perempuan dinyatakan terlarang di dalam Al-Quran. Mendendangkan lagu yang juga sama menariknya tidak disetujui. Perbedaan antara tradisi lama dan tradisi baru ini dilukiskan secara gamblang dalam pernyataan yang diklaim berasal dari Ja'far bin Abi Thalib. Ini saudara sepupu Rasulullah, saudara kakak kandungnya Ali bin Abi Thalib. Juru bicara orang-orang Islam yang hijrah ke Abyssinia itu satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja Kristen yang taat, yang kemudian kaum muslimin pertama dikirim Rasulullah untuk berhijrah ke sana dan mendapat perlindungan dari raja ini, atau yang namanya itu Raja Najasyi. Ja'far bin Abu Thalib berkata kepada Raja Najasyi, "Dulu kami adalah orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan maksiat, menelantarkan keluarga, dan melanggar perjanjian untuk saling melindungi. Pihak yang kuat menerkam yang lemah. Begitulah keadaan kami sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami, yang garis keturunannya kami ketahui, serta yang kejujuran, integritas, dan kemuliaannya kami kenal dengan baik. Ia mengajak kami kepada Allah untuk mengesahkannya,
dan menyembah Allah tanpa sekutu, memerintahkan kami untuk meninggalkan semua batu dan berhala sesembahan kami dan para leluhur kami. Ia memerintah kami untuk berkata benar, menunaikan amanah, memelihara keluarga, tidak menjalimi, dan tidak menumpahkan darah. Ia melarang kami berbuat zina, bersaksi palsu, mengambil hak-hak anak yatim, dan menuduh lacur bagi perempuan suci. Ia memerintah kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Ia juga memerintah kami untuk melaksanakan sholat, membayar zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Selanjutnya, Profesor Philip Kahiti melanjutkan uraiannya bahwa dari Medina, teokrasi Islam menyebar ke seluruh penjuru. Saya ulangi, dari Medina, teokrasi Islam menyebar ke seluruh penjuru semenanjung dan kemudian merambah ke sebagian besar daratan Asia Barat dan Afrika Utara. Komunitas Medina saat itu menjadi model bagi komunitas-komunitas Muslim belakangan. Dalam rentang waktu kehidupannya yang singkat dan beranjak dari lingkungan yang tidak menjanjikan, Nabi Muhammad SAW telah menginspirasikan terbentuknya sebuah bangsa yang tidak pernah bersatu sebelumnya di sebuah negeri yang hingga saat ini hanyalah sebuah ungkapan geografis, membangun sebuah agama yang luas wilayahnya mengalahkan Kristen dan Yahudi, serta diikuti oleh sejumlah besar umat manusia, meletakkan landasan bagi sebuah imperium yang dalam waktu singkat berhasil memperluas batas wilayahnya dan membangun berbagai kota yang kelak menjadi pusat-pusat peradaban dunia, meskipun tidak pernah dididik secara formal. Maksudnya Rasulullah tidak pernah sekolah seperti kita sekarang, pendidikan tidak pernah sekolah belajar secara formal kayak kita, pendidikan ada SD, SMP dan seterusnya, apalagi ke perguruan tinggi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa kitab yang diyakini oleh 1/8 penduduk bumi sebagai sumber ilmu pengetahuan, kebijakan, dan teologi. Demikianlah Profesor Haiti menutup uraiannya tentang Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian, inilah sepenggal dari uraian Profesor Haiti di dalam History of the Arabs, yang menguraikan tentang eksistensi Nabi Muhammad SAW, karakter kepemimpinannya, jiwanya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapat banyak pelajaran dari, walaupun tidak panjang, dari uraian yang padat ini, dan kita senantiasa menjadi pengikut setia dari junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia sempurna yang juga diakui oleh Profesor Haiti yang di awal sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like channel ini, dan jangan juga lupa komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.